Sesi 1, nanti masih ada sesi yang kedua. Baiklah teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada MC kita yang sangat luar biasa dan sangat kece juga. Terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator pada acara webinar Pojok Literasi kali ini. Nah, ada pepatah yang mengatakan, katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya ingin teman-teman sayang sama saya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nuraini. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh yang saat ini sudah menempuh semester 5 dan akan menuju semester 6. Nah teman-teman, seperti yang tadi sudah diulas oleh MC, kemudian oleh Ketua Pelaksana, bahwa pada acara webinar Pojok Literasi kali ini, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dase Fadlil Yusdi Mubarok SH, selaku Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis. Nah, yang mana beliau ini pada kesempatan kali ini akan membawakan materi dengan judul Semangat Berkarya dalam Membangun Budaya Literasi. Jadi silahkan teman-teman, baik yang offline maupun yang online, simak dengan baik dan boleh dipersilahkan untuk menyiapkan alat tulisnya, karena nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang beruntung nih, nanti akan kita kasih door prize, yang mana nanti saya akan mengambil satu dari penanya online dan satu lagi dari penanya offline. Jadi silahkan ya, dipersilahkan kepada teman-teman, nanti ada kesempatan ya. Tenang, ada door prize-nya nanti dari panitia langsung dikirim oleh ke teman-teman. Oke. Untuk sesi pemaparan materi ini akan dilaksanakan selama 30 menit, Pak, dan nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin memberikan informasi mengenai profil singkat dari Bapak Dase Fadlil Yusdi Mubarok SH, yang mana beliau ini lahir di Ciamis pada tanggal 23 Januari 1972. Pendidikan terakhirnya adalah S1, dan saat ini pekerjaannya itu adalah PNS, Pegawai Negeri Sipil, sebagai Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis. Nah, yang mau tempat tinggalnya, Bapak Dase ini orang Dewasari ya Pak ya. Barangkali teman-teman ada yang dari sana juga, mungkin tetangganya Pak Dase. Oh ada Pak, ada tetangganya katanya, luar biasa. Oke, langsung saja ya kita sapa pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Saya buka dulu ya. Oh iya, boleh silahkan. Katanya tak kenal kata saya. Iya, boleh silahkan Bapak. Supaya pada tahu juga ya mukanya. Nah ini Bapak Dase nih teman-teman. Nanti kalau bertemu boleh menyapa ya Pak ya. Siap. Boleh. Nah Bapak, kesibukannya apa nih Pak saat ini? Untuk tugas kedinasan saya sebagai panjang sih, bukan kepala bidang layanan aja ya, kepala bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan pustaka. Oke, itu lebih lengkapnya ya. Oke Bapak, langsung saja mungkin ya untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan untuk memaparkan materinya, dan nanti teman-teman untuk materinya akan kita share, bisa dilihat di atas ya. Nanti mungkin kalau Pak Dase akan melanjutkan slide-nya, bisa langsung bilang next Pak. Nanti dari panitia yang akan melanjutkan. Baik. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, yang saya hormati, saya menyapa dulu yang online, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi beserta jajarannya, juga yang saya banggakan yang ada di ruangan audiovisual ini, tentunya Ketua Pojok Literasi ya, Ketua Umum Pojok Literasi FE Unigal, dan tentunya juga rekan-rekan yang hadir dari para mahasiswa. Semua ini dari Unigal ya, dari FE Unigal, dari Fakultas Ekonomi Unigal, dan tentunya yang sangat luar biasa, tadi ada MC, sekarang ada moderator yang tentu excellent dan fabulous ya. Jadi
sangat baik, sangat bagus, dan tentu sangat menyenangkan ya. Semuanya menyampaikan tidak dalam konsep yang serius ya, tapi konsep yang tentunya pada siang ini menuju sore, atau udah sore ya sekarang ya, udah sore ya, kita gak kelihatan sekarang apakah gelap atau hujan dan tidaknya. Di sini ruangannya alhamdulillah kedap suara ya. Jadi pada sore ini kita tentunya yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah diberi nikmat bisa sehat di sini, bisa hadir di sini. Tentunya bukan saya akan menyampaikan ilmu, tapi akan sharing ilmu tentunya dalam bab atau dalam apa namanya, literasi ya, dalam bidang-bidang literasi. Yang akan saya sampaikan langsung saja ya, supaya tidak menyita waktu ya, karena ini sudah menuju beberapa nih, 3 lebih. Ada semangat berkarya dalam membangun budaya literasi. Kalau kita berbicara literasi tadi udah disampaikan ya, udah disampaikan oleh mulai dari ketua umum ya, pojok literasi ya, juga oleh MC, juga tadi oleh Ibu Dekan. Nah, pada kesimpulan literasi itu yang harus dipahami adalah kemampuan ya, kemampuan atau keterampilan dalam apa, dalam membaca ya. Membaca, berbahasa, menyelesaikan masalah ya. Yang pada prinsipnya kembali pada apa? Pada kemampuan kita berbahasa ya, dan berpikir. Itu literasi ya. Literasi itu secara singkatnya. Baik, next ke ini, itu pengertian umum yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan ya. Tapi saya akan mengambil lagi intisari dari apa namanya, dari pengertian literasi ya. Ini kemampuan belajar seumur hidup agar kompetensi tertentu sehingga terbebas dari ketidakmampuan untuk perbaikan hidup yang berkelanjutan. Ini agak memusingkan mungkin ya. Tapi tujuannya adalah literasi itu untuk kesejahteraan. Literasi itu untuk kesejahteraan. Makanya tadi dijelaskan oleh teman-teman ya, dari mulai MC sampai oleh tadi siapa ketua tuh? Kamil ya. Artinya untuk kemampuan kita, keterampilan kita mengimplementasikan satu seperti apa supaya kita bisa apa? Punya karya. Kalau di sini dia dibaca di sini, kita ambil esensinya, substansinya ya, adalah sebuah kompetensi tertentu. Jadi setiap individu yang ada di sini, di ruangan ini, dari mulai Wiwi atau Wiwin? Wiwi ya, saya ya. Terus yang saya tahu di sini apa ya, Kamil ya, itu berbeda, kemampuannya berbeda ya. Semuanya punya kemampuan tapi berbeda. Nah, ini kita harus mampu menggali itu literasi. Dari apa? Dari pikiran kita merespon sekeliling kita, atau sekeliling ada benar di diri kita sendiri ya. Ini kita harus punya kompetensi apa sih, keahlian kita apa sih yang bisa diimplementasikan dari diri kita untuk sebuah karya. Dengan apa basisnya ya? Terus dengan membaca ya. Membaca itu tidak hanya membaca buku, mengeksplorasi pikiran kita, membaca seperti apa sekarang zamannya digital ya. Zamannya apa namanya, suatu informasi yang kalau kita tidak bisa memilih dan memilah, kita akan tergelincir ya. Makanya yang harus bermain apa? Pikiran kita ya. Kita harus mampu membaca ya, Makanya untuk kembali mampu membaca sebuah pikiran yang punya wawasan itu, kita harus sering-sering membaca apa, menjalani teratur ya, baik itu dari buku yang ada di perpustakaan, di kampus, atau sekarang banyak buku digital. Tidak melulu membaca apa, cerpen, novel, tapi itu juga literasi. Itu kemampuan bagi kita untuk berimajinasi. Kalau kita membaca cerpen atau novel atau cerita apapun, kita selalu berimajinasi kan? Itu literasi, itu kemampuan berpikir kita. Jangan salah, jangan dikira
membaca novel itu adalah sebuah perilaku yang salah, tidak. Ketika kita mampu berimajinasi, ya, masuk ke dalam cerita tersebut, berarti kita sudah merespon apa yang sudah kita baca. Itu literasi, ya. Bahkan ada yang bertanya ketika mahasiswa di AID, ya, ada kegiatan di sini juga. Kalau di sana namanya ruang literasi, kalau di sini pojok literasi, ya, sini. Kalau main ML, Mobile Legends itu sebuah kegiatan literasi bukan? Kalau saya jawab iya. Kenapa? Karena kalau pikiran kita merespon, kita berpikir, ya, kita berpikir. Jadi tidak salah. Yang salah itu ketika bermain game tersebut lupa waktu, ya, tidak belajar, tidak kuliah, tidak ibadah. Ketika sholat sudah dikumandangkan kita tinggalkan, itu yang salah itu. Tapi kalau kita mainkannya itu sudah merupakan sebuah kegiatan yang tentunya kegiatan literasi untuk kemampuan keterampilan kita yang tadi disebutkan dalam sini, ya, kompetensi kita. Karena dengan bermain itu kita bisa menghasilkan uang, bisa dilombakan, asal jangan dipakai untuk apa? Untuk judi, ya. Tapi untuk melatih kemampuan berpikir, untuk melatih kemampuan diri kita bagaimana kan merespon jari kita, mata kita, akal kita, kan, telinga kita, ya, gitu. Kita selalu merespon ketika bermain seperti itu. Maka saya jawab itu kegiatan literasi. Mungkin saja dari keterampilan itu bisa mensejahterakan dirinya, mungkin seperti itu. Itu sebuah kalau kita merangkum apa yang disampaikan dalam pengertian literasi yang dirangkum oleh berbagai sumber, ya. Kan urgensi literasi masyarakat. Kita harus tahu sebagai orang-orang yang tentunya mahasiswa yang punya trigger atau pemicu untuk bagaimana sih sebuah gerakan literasi, ya, di kampus. Kalau saya menyarankan jangan hanya di kampus. Dulu angkatannya Egi, ya, Egi, ketua literasinya pojok literasi yang tahun lalu, itu udah terjun ke masyarakat untuk menyentuh literasi ekonomi dengan pelaku UMKM, kan, seperti itu. Itu bagus sekali. Jadi gerakan literasi itu, ya, ketika pemicunya atau triggernya di sebuah kampus, dalam hal ini, ya, adalah BMFR Unigal, ya, tidak hanya mengajak gerakan literasi untuk, karena ini judulnya kita harus berkarya, ya, untuk berkarya mengimplementasi sebuah kemampuan, ya, sebuah keterampilan, ya, bukan hanya kepada mahasiswa, tapi di sini. Yang pertama ada kita harus merubah karakter masyarakat yang pertama. Makanya tadi agent of change, ya, itu kita harus merubah, harus menjadi sebuah pojok literasi ini, ya, harus mampu merubah sebuah keadaan. Yang pertama, ya, kita harus merubah karakter masyarakat. Apa sih sekarang, ya, sekarang secara faktual dilihat dari mata kita sendiri, ya, di masyarakat, apa sih yang dikerjakan, ya, kebiasaannya apa sih sekarang? Banyak, ya, hanya duduk ngobrol, ya, ngobrol. Kalau ngobrolnya berilmu, diskusi tidak apa-apa, ya. Tapi ngobrol yang tidak punya nilai itu buang-buang waktu saja. Nah, ya. Sedangkan kita punya HP Android, ya, itu sudah banyak kita bisa berselancar ilmu, bisa mencari informasi. Karena literasi itu adalah tujuannya adalah untuk membuat seorang, ya, mampu, ya, mengakselerasi, ya, sebuah informasi, ya, bisa diserap dan disampaikan, ya. Kita serap informasi tersebut dan kita sampaikan lagi. Itu sebuah gerakan literasi, ya. Makanya kalian harus mampu berubah
karakter masyarakat yang punya yang minus-minusnya, ya. Mengajak untuk berkarya. Ketika kalian mengetahui di kampung kalian ada sebuah kemampuan ibu-ibu, ya, kemampuan ibu-ibu yang misalnya dari sebuah kelapa, ya, buah kelapa itu dia papas, ya, itu bisa dibuat menjadi satu produk, ya. Tidak hanya produk makanan olahan, tapi bisa menjadi produk kerajinan, ya, produk keterampilan, ya. Jadi produk kerajinan olahan, ya. Ini ada sebuah gerakan, ya. Dan nanti ke depannya bisa ke berikutnya adalah step berikutnya adalah mengajak untuk apa? Coba kita buat packagingnya, coba kita buat izin industrinya, PIRT-nya, izin halal dan sebagainya. Ini tujuan literasi kalian adalah untuk mengajak masyarakat, ya, untuk apa? Untuk hidup lebih baik lagi. Makanya kita harus waduh karakternya, mindset masyarakat dalam hidup itu adalah kita ajak untuk sejahtera. Ini tugas kalian, ya, tugas kalian. Sejahtera itu tidak harus kita memaksakan kalian masyarakat untuk kamu harus membuat ini harus bisa, tidak seperti itu. Paling tidak harus mampu memberikan sesuatu yang manfaat, yang bisa membuat feedback bagi dirinya untuk sejahtera, untuk bahagia, dan bisa membuat energi bagi masyarakat sekitar ikut sejahtera, gitu. Itu tujuan literasi seperti itu, ya, dalam Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 2007 itu seperti itu. Gerakan literasi itu tujuannya adalah untuk sejahtera. Makanya dengan konsep Ciamis sejahtera untuk semua, ya, ekonomi sejahtera untuk semua itu sebuah intisari dari sebuah makna literasi, ya. Ya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Kalau kita hanya berpikir kita sudah bisa lah, sudah mampu nih, saya sudah pinter akuntansi saya, ya, nggak perlu yang lainnya, itu akan tertinggal jauh. Sedangkan zaman sekarang itu adalah zaman globalisasi, ya. Jadi semua informasi itu mudah untuk diakses, semua informasi itu mudah untuk kita dapatkan, dan kita harus tahu. Jadi zamannya perubahan itu seperti agent of change itu, ya, kita harus mampu mengikuti sebuah informasi, kita harus mengimplementasi dari informasi itu dengan cara berpikir kita, ya. Kalau tidak mau berpikir, juga kita akan tersesat. Ini perkembangan ilmu pengetahuan. Silahkan sekarang bisa membaca dari Google atau e-book, ya, atau dimanapun ketika itu bermanfaat, baca saja. Termasuk di belakang truk kita ada bacaan, ketika bermanfaat baca aja. Kalau yang tidak bermanfaat, ya kita cukup dengan ketawa aja. Apa untuk merespon kalau kita ada yang lucu di belakang truk kita, ada yang lucu-lucu yang bikin menggelitik pikiran kita, dan kita hanya balik-balik saja, bagi harus dipertanggungjawabkan apakah orang ini punya rasa nggak tidak untuk sebuah literasi, ya. Karena kalau menurut saya literasi itu harus diartikan kepada sebuah kemampuan kita mempunyai rasa. Kalau tidak punya kemampuan punya rasa itu susah, ya. Karena kita harus membaca, harus memberikan informasi, menyelesaikan masalah, itu. Ini pengetahuan. Yang selanjutnya mencerdaskan masyarakat, ya. Seperti kegiatan ini adalah mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan paling tidak sivitas Unigal, ya, yang ikut online, ya. Kenapa? Karena isinya adalah ilmu. Isinya adalah ilmu. Apa yang sampaikan, apa yang nanti dengan narasumber yang lainnya juga adalah itu ilmu semua. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Dekan, ya, semuanya adalah ilmu. Ini kita mengajak masyarakat untuk menjadi cerdas. Masyarakat Ciamis harus menjadi masyarakat cerdas yang literat, ya. Itu lebih hebat.
tidak cukup hanya masyarakat cerdas, tetapi masyarakat cerdas yang literat. Artinya cerdas yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Kenapa? Karena tadi berdasarkan sumber, ya, sumber yang dipertanggungjawabkan dari apa? Dari membaca. Gitu. Tadi udah jelaskan oleh Ibu Dekan. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat atau mensejahterakan masyarakat tadi sudah disampaikan. Artinya ketika nanti, makanya nanti ada tidak action pojok literasi untuk terjun ke masyarakat. Kalau dulu saya udah mengikuti ke produksinya yang ada di Barik-Barik di atas tuh, di daerah mana tuh yang ke atas lagi itu ada sebuah kampung yang buat apa namanya produksi makanan olahan. Itu bagus ya, kita bantu apanya, bantu memberikan ilmunya, karena kadang-kadang mereka bisa membuat tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi sebuah olahan itu menjadi bagus, bisa bersaing atau bisa jual belikan secara luas ya. Kita kesana ada marketplace ya, kita bisa menjual melalui online ya. Jadi banyak cara untuk kita mensejahterakan rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengajak untuk masyarakat lebih banyak membaca, berkomunikasi, sharing ilmu ya. Itu apa namanya tujuan sebuah literasi. Ini hidup masih juga. Kalau nggak hidup saya harus berdiri. Karena kalau tidak digait oleh ini nanti kemana-mana ngobrolannya. Apa? Berdiri ya, izin berdiri dari sini kayaknya. Ini mati. Oke, next. Ciri-ciri masyarakat literat ini yang saya sampaikan. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah luar biasanya ketika masyarakat Ciamis, masyarakat Unikal khususnya, mahasiswa yang literat. Tidak hanya fakultas ekonomi, tapi fakultas yang lainnya adalah mahasiswa cerdas yang literat. Maka ciri-ciri masyarakat seperti apa nih? Ini harus tadi excellent, geblos ya. Jadi harus apa? Harus menyenangkan ya. Harus terus kita ramah, baik, berkolaborasi, berinteraksi dengan apa? Dengan cara yang baik ya. Yang keduanya adalah memiliki semangat belajar serta mampu berpikir logis, kreatif dan inovatif. Ini yang sering kali di masyarakat tidak mampu untuk mengimplementasikan. Kadang-kadang pada diri anda ya mahasiswa yang cerdas-cerdas ini, ada yang pintar, ya, IPK-nya bisa bisa cum laude ya, tapi tidak ini. Dia hanya di sini, dia hanya berpikir logis, tapi tidak punya rasa. Ya, makanya kenapa harus didahulukan rasa? Kalau kita tidak punya rasa, yakin tidak akan mampu mencapai tujuan kreatif dan inovatif. Gitu loh. Ya. Contoh. Saya tidak mencontohkan orang lain ya. Ketika saya datang ke perpustakaan, saya dulu dari Dinas Keuangan, Dinas Perdagangan dan Industri, lalu ke sini. Itu jauh-jauh tupoksinya. Ketika di perpustakaan, kebetulan saya senang baca. Sebelumnya saya sering baca. Emang pada dasar sering baca. Tapi membaca apa? Buku-buku seni, buku musik, dan buku agama. Nah, ketika di sini apa sih perpustakaan itu? Apa sih literasi itu? Oh, literasi itu pada akhirnya harus membuat sesuatu. Nah, literasi pada akhirnya itu ya muaranya di ujungnya itu harus membuat sesuatu, harus membuat karya. Nah, berarti kita harus apa? Harus punya kreativitas dan inovatif, harus punya inovasi. Saya ajak yang muda-muda seperti kalian di sini, kan ada yang non PNS-nya. Saya ajak untuk apa?
untuk berkarya. Apa ya karyanya saya? Cara apa ya ketika pandemi? Kita masuk ke sini, saya pandemi, tidak ada kegiatan. Aduh, tidak ada kegiatan. Semua anggaran dipangkas, ya, kok pusing. Masuk cicing wae ya. Kita kan orang perpustakaan, orang yang literat. Meskipun tidak cerdas, tapi kita harus kreatif, dipaksa untuk kreatif. Makanya di sini ada fasilitas, ada ini nih, ada kamera. Ya. Kita punya audiovisual yang bisa mengakses film apa aja. Kita ada kamera yang lainnya. Kita sudah berkomunitas kebetulan dengan komunitas film. Ketika itu, makanya bikin film aja yuk. Nah, bikin film, kita bikin film. Bikin film dalam keadaan pandemi itu kita bikin film. Filmnya apa? Film tentang literasi, tentang membaca. Meskipun ceritanya adalah sebuah apa namanya, orang yang terpinggirkan, orang anak pang, ya. Anak pang yang nomaden itu tiba-tiba melihat perpustakaan di Tarka itu, naon ini gedung naon, gitu, cerita alur cerita seperti itu. Lalu membaca buku, dia tersentuh oleh buku tersebut, yang pada akhirnya dia berubah. Nah, makanya tadi perubahan itu ya dari membaca buku dia berubah. Oh, saya punya kemampuan bermusik nih. Nah, makanya dari kemampuan bermusik, memain gitar, anak pang itu menjadi apa? Menjadi sejahtera ketika dia bermain misalnya di tempat-tempat untuk mendapatkan menghasilkan uang. Ya, seperti itu. Ceritanya seperti itulah. Ini sebuah alur cerita yang kita harus punya apa? Punya kreativitas bagaimana mengimplementasikan sebuah apa namanya? Sebuah bacaan dari buku, ya. Bacaan di buku, ya, yang tentu harus menjadi sebuah karya, dengan sebuah karya. Nah, ini syarat untuk menjadi orang literat. Ciri-ciri masyarakat literat itu adalah kreatif dan inovatif. Tidak cukup kita mampu berpikir logis. Ya. Kalian semua sekarang harus ini. Aduh, orang kerja naon kayaknya apa namanya, untuk bekerja sulit sekarang. Lapangan kerja menyempit. Kita ingat, kita adalah orang literat, orang yang mampu berpikir kreatif dan inovatif. Gitu. Makanya apa yang ada kemampuan kalian itu harus diimplementasikan untuk menjadi sebuah karya. Di luar ini saya malah memang melintang dulu karena bisa bermain musik ya. Saya malah melintang sebelum menjadi PNS ya. Saya pemain band entertain ya, ke long trip, ke keliling kota, keliling Pulau Jawa sebelum jadi PNS. Ketika jadi PNS kita hidupkan lagi. Apa? Meskipun tidak punya teman-teman main band, tapi punya nilai seni, punya rasa. Nah, makanya cocok kalau saya di perusahaan cocok untuk apa? Untuk mengajak masyarakat untuk apa? Untuk berkarya, untuk berkarya. Jadi kalau kita sukanya bermain musik, otomatis adanya rasa seninya. Maka saya bikin film, nanti akan ada, maka mengajak kalian untuk berkegiatan di sini. Sebelum tidak ada kegiatan sanitasi, Sabtu komunitas literasi. Saya bikin apa namanya, ikut lomba lah, bikin inovasi, ikut lomba, alhamdulillah di Ciamisnya juga dapat juara 2, lalu di mana, di provinsi finalis ya, top finalis ya. Jadi itulah, kita harus mampu mengembangkan potensi dari kita untuk diimplementasikan menjadi sebuah karya itu. Itu loh telat. Yang selanjutnya habis. Oke, ini udah mau habis kok. Nah, ini keterangan khusus eksistensi. Nah, tadi yang udah jelaskan ya. Terus mampu berkomunikasi dengan baik serta berkontribusi positif lingkungan. Ini tadi sudah jelaskan di depan. Ketika kalian mahasiswa yang cerdas harus mampu berkolaborasi dengan masyarakat. Gitu ya. Next. Ini ya, gerakan literasi apa sarannya, ini dan ini. Ini tadi sudah jelaskan ya, bagaimana caranya. Next. Ini juga, ini karena pojok literasi ada sebuah organisasi, kalian harus memaksimalkan kemampuan kalian ya, kemampuan
dari berbagai individu itu harus dikolaborasikan di satu tujuan. Nah, tujuannya apa? Literasi itu adalah sejahtera, gitu. Sejahtera untuk organisasi, sejahtera untuk teman-teman mahasiswa, sejahtera untuk Universitas Galuh, sejahtera untuk masyarakat. Nah, ini melibatkan semua unsur di masyarakat. Ini harus kita berkolaborasi, bersinergi dengan siapapun. Ya. Orang literat harus seperti itu ya. Nah, ini tujuannya kita harus kamil ya, harus skala prioritas. Mana dulu sasarannya? Sasarannya siapa dulu ya? Untuk gerakan literasi yang paling mudah. Apakah tadi remaja, dewasa, atau masyarakat tadi yang di depan, slide depan. Itu harus di skala prioritas. Jadi jangan ngacak kalau menurut saya seperti itu. Kalau mau terjun ke masyarakat. Tapi kalau sasarannya untuk mahasiswa, ya berarti tadi yang kedua, untuk orang-orang dewasa literasinya akan berbeda. Ke anak-anak literasinya akan berbeda, menyampaikan informasi literasinya akan berbeda. Next. Nah, next lagi. Nah, ini ya. Implementasi literasi jangan ditinggalkan. Inovasi, berpikir kreatif dan berkarya. Kolaborasi harus berjaring. Orang literat itu, pojok literasi terus berjaring. Sekarang berjaring dengan bermitra dengan dinas perpustakaan dan bisa tampil atau mengadakan kegiatan di perpustakaan. Sebenarnya kita bisa live YouTube sebetulnya. Live YouTube bisa. Nanti. Komitmen, ya ini komitmen. Dalam berjaring harus komitmen. Nah, ketika berjaring dengan dinas perpustakaan untuk sebuah gerakan literasi, bantu kami. Kita punya channel YouTube, bantu kami subscribe ya. Karena untuk gerakan literasi itu tujuannya. Karena yang bergerak literasi di sini adalah saya sebagai kepala bidangnya. Di bawahnya yang aktif itu adalah non PNS yang aktif ya. Karena PNS mungkin banyak kesibukan, ya, banyak kan ibu rumah tangga sibuk. Tapi yang cowok-cowok seumur kalinya, di atas kalinya itu adalah non PNS. Jadi saya ingin perpustakaan mempunyai sebuah gerakan literasi yang masif ya, dengan berjaring dengan semua komunitas di masyarakat. Nanti nanti ada cuplikan. Kenapa ini? Saya akan bikin video YouTube-nya. Jadi perpustakaan tentang yang hadir di sini tolong subscribe ya. Ini udah 953. Berarti kalau ada hadir di sini semua mensubscribe nanti udah 1000. Nah, kalau udah 1000 nanti udah ada salary-nya ya. Tinggal jam tayang kita. Nah, next. Ini ada inovasi ya, inovasi kalian harus seperti itu. Saya harus sampai berpikir seperti itu. Untuk mensejahterakan siapa? Untuk mensejahterakan gerakan literasi ya, dari tim kami di perpustakaan. Gitu loh. Nah, udah. Jadi intinya ini nih, literasi tanpa aksi bagaikan jiwa yang mati. Kalau kalian semua mahasiswa yang cerdas, yang literat, kalau tidak ingin mati harus action. Nah, berpikir logis, kreatif dan inovatif. Nah, excellent. Tadi apa? Terus. Terima kasih. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita pada kali ini. Teman-teman, tadi katanya harus subscribe ya Pak. Kalau boleh tahu channel YouTube-nya apa Pak? Diskusi, Ciamiskap, diskusi Kak. Di Perpuska Ciamiskap. Nanti saya share ke kami, nanti ke kalian. Oke, nanti kita share di grup ya. Nanti teman-teman wajib subscribe ya, harus ini. Dan jangan lupa juga harus menonton video-videonya ya Pak, karena di sana banyak sekali info-info yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah teman-teman, seperti yang tadi saya ucapkan di awal bahwa akan ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang online maupun yang hadir di ruang audiovisual perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Ciamis. Saya akan memulai dari peserta. Udah semangat banget si AA mau bertanya. Sebentar ya AA, saya mau pilih peserta yang online dulu nih. Takutnya yang online juga ini nih pada ngantuk kayaknya, soalnya hujan juga kan.